Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Ekstra Coding dan Kecerdasan Artifisial ya, KKA. Jadi Coding dan Kecerdasan Artifisial. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi algoritma. Jadi apa sih algoritma itu? Nah, kita akan pelajari. Ada yang nggak masuk hari ini? Nanda ya? Nanda nggak masuk ya? Nanda lagi ngapain Nanda? Lagi ngemi kayaknya ya? Oke, kita mulai untuk belajar algoritma hari ini. Tujuannya adalah peserta didik belajar pemecahan masalah logistik dalam menghitung waktu tempuh berkendara. Jadi ini ada kaitannya sedikit dengan mata pelajaran IPA ya. Mata pelajaran IPA sudah diajarkan tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Kelas berapa itu? 7. Masih ingat? Udah lupa. Udah lupa. Kita nggak membahas tentang rumusnya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang bagaimana algoritma. Ya, kita coba berikutnya dulu. Oke, yang pertama perjalanan dari rumah ke sekolah untuk apersepsi. Apersepsi itu untuk menyiapkan kalian. Oke, siapa yang rumahnya paling jauh dari sini? Cung, Mertolo ada? Mana? Karangjati? Karangjatinya mana? Hah? Dekat lapangan SD 2? Oh, dari SD 2. Dari lapangan rumah ke sekolah berapa menit kok? 10 menit ya, 10 menit. Lewatinya apa aja? Sawah, rumah, kuburan Cina ya, kuburan Cina ya. Oke. Pernah ada kendala gak dari rumah ke sekolah? Gak pernah? Gak pernah. Ada yang pernah melakukan perjalanan jarak jauh? Nanti mungkin? Gak pernah? Tambah? Belum? Kalian generasi gak mau stuck gitu sih ya. Jadi gak pernah melakukan perjalanan jarak jauh. Kira-kira makin jauh perjalanan kita, hambatan yang akan dihadapi makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Ya, kayak Pak Guru misalnya, Pak Guru kan rumahnya di Purbalingga ya. Dari Purbalingga sampai ke sini udah pernah yang ngalami ban yang bocor, ya kan? Udah pernah yang ngalami kehabisan bensin, ya kan? Misalnya dikata bensinnya mati, atau mungkin rantainya putus, atau mungkin mesin motornya tiba-tiba mogok. Itu namanya hambatan-hambatan. Nah, di sini kita akan mempelajari dari perjalanan, misalnya kalian dari rumah ke sekolah, itu ada apa saja sih yang bisa diperhitungkan secara algoritma. Nah, dalam konteks komputasional itu nanti secara pemrograman itu kita akan mempelajari secara sistematis. Secara sistematis itu gimana? Kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Nah, ini dia yang namanya algoritma. Saya minta tolong Amanda, bisa dibacakan Amanda? Definisi algoritma adalah urutan langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks berpikir komputasional, algoritma membantu kita merancang solusi yang efisien, terstruktur, dan mudah diikuti. Ya, misalnya langkah-langkah logis dan sistematis kita aplikasikan kepada perjalanan, misalnya kita dari SMP 3 Susukan mau melakukan studi tour ke Bandung misalnya. Nah, kita berangkat ke Bandung. Dari SMP 3 Susukan ke Bandung, ya, kira-kira ada berapa pilihan jalan? Pasti lebih dari satu ya. Misal ada yang lewat jalan tol, ada yang lewat jalan raya biasa. Kira-kira kalau lewat jalan tol dengan jalan raya biasa, cepet sampai yang mana? Jalan tol. Jalan tol. Udah pernah lewat jalan tol? Oh udah, berarti udah pernah kemana? Jakarta udah, tadi nggak bilang jalan jauh. Itu udah pernah ke Jakarta. Lebih cepat pakai jalan tol. Yang kedua,
Kira-kira selama perjalanan kita butuh istirahat nggak? Iya. Ya, meskipun fisiknya masih muda, kadang-kadang yang namanya kebelet pipis, ya kan? Kebelet pipis, aduh kebelet pipis pasti berhenti lagi di toilet, di rest area, habis pipis, anak bagus somai ya, makan somai kan jadi istirahat ya. Nah kayak gitu. Kalau ada istirahatnya, berarti waktu perjalanan dari SMP ke Bandung tambah cepat atau tambah lama? Nah, tambah lama. Itu yang namanya komputasional terstruktur. Ada alasan, ya. Jadi kita akan mencoba mengamati secara langsung bagaimana perjalanan menggunakan fungsi algoritma. Ini tipe algoritma. Yang pertama, minta tolong dibacakan Mas Tama, coba saya ingin dengar suaranya. Saya belum ngajar. Yang pertama, menyusun instruksi yang jelas dan beruntun, memecahkan masalah seperti menghitung waktu tempuh berkendara, mempertimbangkan berbagai faktor eksternal seperti kemacetan, cuaca, dan waktu istirahat. Ya, itu tadi sudah faktor singgung sedikit ya. Jadi fungsinya algoritma berpikir secara komputasional itu ada instruksi yang jelas dan berurutan. Nanti kita akan lihat, kita akan praktekkan. Yang berikutnya memecahkan masalah seperti menghitung waktu tempuh dan berkendara. Artinya apa? Oh, kalau kita dituntut misalnya berangkat sekolah sampai sekolah jam 7, waktu tempuh perjalanan kita dari rumah sampai sekolah 10 menit, berarti maksimal saya keluar dari rumah harus jam 6:50 misalnya, terus supaya nggak telat. Nah itu yang namanya apa? Waktu perhitungan waktu tempuh. Terus perhitungkan juga faktor-faktor eksternal. Kalau dari Karangjati ke sini nggak ada macet lah ya. Nah paling-paling ini gue nalangi mbok-mbok bensinnya entong nang dalan, ya jadi ngepres. Jangan jam 6.50 di Pasna, tapi jam 6.40 atau jam 6.30 atau mepet-mepet jam 6.45. Supaya apa? Kalau ada faktor-faktor eksternal itu kita masih ada cadangan waktu supaya tidak terlambat. Itu tadi ada. Kalau yang jarak jauh tadi ada kemacetan, cuaca, ya kan, karena kalau angin besar perjalanan atau banjir misalnya kan, atau ada bencana alam di perjalanan, berarti jalur harus dialihkan. Nah itu yang tidak mungkin bisa dihindari. Terus tadi waktu istirahat. Oke. Sekarang kita mencoba untuk menerapkan contoh algoritma sederhana. Ini sudah dicontohkan. Kalian langsung menggunakan komputer, silakan berdua dibuka Google Chrome-nya, akses, ketik tulisan PictoBlox. Ada yang sudah pernah pakai? Di rumah ada yang sudah pernah pakai PictoBlox? Belum? Udah pernah Pak? Belum? Udah pernah? Ada yang udah pernah? Coba PictoBlox? Belum? Belum semua? Oke, kalau belum silakan dicoba buka Google Chrome, kemudian search PictoBlox, ya, PictoBlox. Internetnya? Udah bisa semua?
Kalau yang intinya oke, coba lagi. Pakai musik nggak apa-apa. Ya itu diantar aja. Nah, bisa connect semua ya. Oke, saya coba pandu dari sini. PictoBlocks. Ditulis Pak. Ya, ini aja. PictoBlocks. Ada yang ini ya. Oke. Udah bisa online semua? Bisa. Oke, tampilannya sama nggak? Sama. Oke. Kita tunggu. Ah, udah sampai sini? Belum? Oke ya. Tapi online. Di reload lagi coba. Koneksinya jalan kan? Oke, di reload lagi. Di reload masih? Ya, langsung. Reload panah yang muter itu. Oke, bisa Pak. Ya, lumayan belum. Kita tunggu bareng-bareng, nggak apa-apa nanti itu gadgetnya. PictoBlocks. Kita nunggu tinggal ini berdua. Ya, tinggal satu. Oke. Ya, sekarang semua arahkan kursornya ke blocks. Kita pilih yang blocks. Ini diisilah aja. Skip aja. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kita akan mencoba membuat algoritma untuk si Tobi. Nah, kita akan buat algoritma Tobi. Oke. Udah semua? Udah sampai sini semua? Udah. Oke, kalau sudah yang pertama, kalian arahkan ke tombol search. Terus klik when. Nah, bisa when? Artinya apa when? Ketika apa? Nah,
ini di drag, pakai mouse, klik sebelah kiri, di drag, tahan, geser ke sini. Ya, pakai mouse. Ini kan karena touchscreen. Pakai mouse. Bisa? Bisa. Oke. Bisa. Bisanya biasa aja ya, belum apa-apa ini. Ya. Ini, udah? Nah. Sekarang kita cari ke tombol search lagi. Diklik search lagi. Terus ketikkan as. Bertanya as. Ketemu as? Oke. Sama kita drag ke bawahnya when. Nanti dia jadi susunan blok kayak mainan anak-anak itu. Nah, gitu. Banyak ya. Udah? Sekarang kita ganti di dalam tombol di dalam bloknya si as tadi ada tulisan what's your name, ya. Nah, itu kalian ganti menjadi waktu tempuh. Diklik aja. Kalau diklik sudah, ganti waktu tempuh. Waktu tempuh. Oke, seperti ini. Bisa? Udah mulai muter ini saya ya. Oke. Itulah, nggak apa-apa, namanya gratisan ya. Jadi nggak usah marah, nggak usah sebel ya. Namanya juga gratisan. Bisa semua? Oke, berikutnya kembali ke as lagi. Kita bikin blok lagi dengan sekarang apa ini? Set. Kita coba set. Search, tulis set. Warnanya oranye. Set. Yang bawah sendiri, yang variabel ini. Kita tarik. Taruh bawah as. Nah. Udah? Oke, sekarang kita ini ada main variabel. Kita mau bikin variabel di sini, tapi tidak mengganti namanya kok. Tapi kita bikin variabel dengan cara kalian pilih ada lingkaran variabel warna oranye di sebelah kiri. Ketemu nggak? Ya, itu diklik aja. Sampai seperti ini. Udah. Terus make variable. Terus variabelnya kita namai waktu tempuh. Waktu underscore tempuh. Nah, kalau sudah dia muncul variabel yang kamu bikin tadi muncul waktu underscore tempuh muncul. Sudah? Kalau sudah, variabel yang baru kita bikin ini yang kita masukkan ke dalam set tadi. Nah, masukkan ke sini. Nah, ya, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, pakai diklik sini. Nah, diklik segitiganya, nanti muncul waktu tempuh. Nah, kalau nggak bisa di drag, dipilih aja. Sudah? Nah, belum ya. Diklik aja ini, diklik. Ya, udah itu waktu tempuh. Di nggak pas itu, di apa saja, di drag, dibuang aja. Nah itu, nah ini. Nah ini pakai yang ini. Nah, aku ada kan. Oke, kemudian di sebelah kanannya waktu tempuh ada to
kemudian dia masih 0 di sini ya. Kita isi dia dengan answer. Answer kita pakai search lagi. Kita ketik answer. Nah, ini answer kita masukkan ke 0. Nah, gitu. Dah? Oke. Udah berapa blok ini? 1, 2, 3. Oke, 3. Lanjut lagi kita bikin as lagi. Bisa? As lagi kayak tadi. As. Udah? Nah, what's your name-nya kita ganti dengan misalnya estimasi kemacetan. Kita pakai kemacetan ya. Oke, kita pakai kemacetan. Kita masukkan variabel kemacetan. Udah? Kemacetan udah. Lanjut, kita ke variabel lagi. Ya, kita bikin variabel lagi. Nama variabel yang kedua kita adalah variabel kemacetan. Oke. Nah, di search kita search variabel, kita search set, kemudian masukkan sini. Sama kayak tadi. Sudah? Sekarang sama kayak tadi. To-nya kita isi dengan answer. Kita isi dengan answer. Ya, seperti ini. Sudah? Oke. Berikutnya lagi berapa aja nih? Sudah ada waktu kemacetan. Kita bikin tambah lagi misalnya tadi apa ya? Istirahat. Oke, kita bikin as lagi, istirahat. Kita bikin as lagi. As. Nah, ini kita isi waktu istirahat. Kita kasih nama waktu istirahat. Oke, waktu istirahat. Sudah? Sudah. Oke, sama kita bikinkan lagi variabel istirahatnya, waktu istirahat. Make variabel. Kita bikin waktu istirahat. Oke, sudah ada variabel waktu istirahat. Kita bikin setnya lagi kayak tadi. Bikin set. Oke, kita pilih waktu istirahat. Kita mulai mahir ya. Sudah?
coba? Answer. Pinter. Oke. Kita tambahkan answer. Oke. Answer. Oke, sudah ada 3 variabel eksternal yang tadi sudah kita bahas. Ada waktu tempuh, kemacetan, dan waktu istirahat. Sekarang kita susun dari algoritma ini, kita susun menjadi satu kalimat perintah. Maka berikutnya sudah nggak as lagi, tapi kita set sekarang. Habis set, sekarang set lagi. Set. Kita ambil set lagi. Oke. Sudah? Sekarang kita ke variabel lagi. Kita bikin variabel baru lagi. Hasil. Nah, di sini kita pilih yang hasil. Sudah sampai sini? Sudah? Nah, sekarang kita mulai beda. Kita 0 di sini sudah nggak answer lagi. Kita klik yang lingkaran hijau. Apa ini? Operator. Operatorsnya kita pilih yang penjumlahan. Ini masukkan ke 0 sini. Nah, seperti itu. Operator, pilih yang jumlah. Sudah? Kemudian tambahkan lagi operator penjumlahan di belakangnya. Ini agak susah. Di sini masukkan sini supaya jadi 3. Nah, kayak gitu. Bisa? Nah, sekarang di sini kita kasih variabel apa tadi ya? Ada waktu tempuh. Masukkan sini. Kurang juga bisa. Ini ya banget nih. Bisa. Kurang nggak bisa. Nah, kayak gini. Susah ya. Bisa nggak? Bisa. Nah, terus kemacetan. Langsung aja masukin. Kok mati? Mati ya? Terus satu lagi apa? Waktu istirahat. Waktu istirahat. Nah, udah seperti ini. Udah? Tiga-tiganya. Terus sekarang kita bikin perintah baru, yaitu yang warnanya ungu. Looks. Kemudian kita pilih yang C. C. Say hello, ya. Say hello.
Udah? Kemudian sampai kemudian sini kita pilih yang join. Nah ini di operator yang hijau kita pilih join. Operator join, masukkan ke di sebelah kanan say, habis itu join. Di situ ada apple banana, udah? Oke. Apple-nya kita ganti waktu tempuh Anda. Bisa? Waktu tempuh Anda. Oke, waktu tempuh Anda. Sudah? Kemudian di belakangnya bananya kita masukkan join lagi. Nah, join lagi. Ya. Gantikan banananya jadi join. Terus apple-nya kita ganti variabel hasil. Nah, Oh di sini. ya. Variabel hasil sudah. Terakhir banananya kita ganti, kita pakai satuan misalnya jam ya. Waktu tempuhnya kita pakai satuan jam, maka kita ketik jam. Jam. Oke. Cek, sudah sama? Sudah. Sekarang kita geser ke topi. Nah, kelihatan topinya nggak? Kelihatan. Nah, oke. Sekarang kita klik tombol bendera hijau. Tombol bendera hijau, bisa? Kalau nggak bisa error. Bisa? Oke. Sekarang dia tanya apa si topi ini? Waktu tempuh. Waktu tempuh. Kita kira-kira aja. Misalnya kita mau ke Bandung, waktu tempuhnya misalnya 8,5 jam. 8,5. Komanya pakai titik ya. 8,5. Kalau sudah checklist. Maka di waktu tempuhnya di atas muncul angka 8,5. Bebas. Kamu pilih angka berapa bebas. Tapi komanya pakai titik. Bebas ya. Di sini udah berubah? Udah. Tobi tanya apa lagi? Kemacetan. Misalnya ada pohon jatuh, terus dievakuasi butuh waktu misalnya 2,5 jam. Kamu bebas. Ya, misalnya ada kemacetan 2,5 jam. Udah? Tobi tanya apa lagi? Waktu istirahat buat makan 1 jam misalnya. Checklist lagi. Maka secara otomatis Tobi akan menjawab waktu tempuh Anda 12 jam. Hasil dari 8,5 tambah 2,5 tambah 11. Nah, selesai. Bisa? Bisa. Nah, itu dia. Kamu sudah bisa membuat kalkulator super canggih ya. Dengan menu baru penjumlahan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya minta tolong diapakan ya ini. Untuk presentasinya gimana ya? Sudah bisa semua? Sudah. Hah? Oh iya, ini berarti ada yang error. Dicek. Berarti error dong. Ada yang salah. Mana? Benar nggak? Salah operasinya. Siapa betul? Ini benar? Udah, betul? Kamu berapa penjumlahannya? Oh, sedikit sama. Sama?
Oke, kalau yang salah berarti ada error di bagian perintah di sini, ya. Kalau kamu udah cek ini gak ada yang salah, insya Allah di sini udah betul. Di sini udah betul. Dan sebenarnya blok ini adalah bahasa pemrograman. Kalau kamu cek Pythonnya, nah ini adalah bahasa pemrograman yang dibuat ke dalam bentuk blok, ya. Jadi bahasa sederhananya itu malah ini. Nah, di sini. Jadi ini bahasa pemrograman dari blok tadi. Bentuk konversinya dari bahasa pemrograman. Berikutnya si Tobi ini bisa juga nanti diganti dengan tokoh-tokoh yang lain, kemudian juga dia bisa disetting untuk berjalan-jalan dan sebagainya, itu nanti di kelas ekstra aja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa mau melakukan refleksi? Saya minta tolong menyampaikan refleksinya. Nggak usah presentasi ya. Refleksi yang pertama apa yang saya pelajari hari ini, saya minta tolong bantuannya. Mas Nadif boleh? Kamu harus belajar apa tadi? Algoritma sama coding. Oke. Yang kedua, bagaimana saya menyelesaikan tugas? Bisa, Mbak? Sebelumnya. Ini dia. Yang kedua, Mbak, coba ceritakan. Dengan menggunakan PictoBlocks ya. Oke. Nomor 3, apa tantangan yang saya hadapi? Mas, tantangannya apa tadi? Terjadi error, terjadi apa ini tadi sini? Bug error juga. Oh, yang putra error semua ya. Oke, nomor 4, apa manfaat dari belajar algoritma bagi saya? Coba, intinya apa? Ada yang dari awal sampai akhir selesai lancar, ada yang error. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Apa? Ketika kita sudah merencanakan sesuatu dengan baik, kemungkinan hasilnya juga akan baik, ya. Tapi ketika kita tidak mempunyai perencanaan yang baik, hasil yang akan kita peroleh juga kemungkinan tidak baik. Itu pelajaran yang bisa kita petik hari ini, ya. Jadi sistematis, komputasional. Ketika ada satu saja langkah yang keliru, hasilnya apa tadi? Error. Bukan salah, error. Error itu masih bisa dicek. Mana sih bagian yang harus diperbaiki. Oke. Yang kelima, komitmen saya selanjutnya gimana nih untuk penerapan di dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar algoritma untuk kehidupan pribadi kalian? Apa? Oh, setelah ini saya mau merencanakan segala sesuatu dengan baik. Saya akan melakukan segala sesuatu yang harus terstruktur. Belajar juga saya harus terjadwal dengan baik, gitu kan. Orang belajar antara ulangan tok, orang wayangan dan sebagainya, ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan secara terstruktur. Itu poinnya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Kalian setelah ini boleh kembali ke rumah, langsung boleh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
40 pas.